Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, Ini ya, saya tanya. karena Dengar Pak pengacara. karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Oh, ini Ini. obrol sini Udah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah bisa membuktikan loh. temuan software. Temuan software mengatakan Jadi jangan begitu. temuan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa? Menuding, memfitnah Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ternyata Roy Suryo itulah pakar telematika palsu. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yon Oni, salam NKRI. Saudara, hari ini Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, mendatangi Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, untuk menghadapi dua gugatan ya, gugatan terkait mobil SMK dan juga dugaan ijazah palsu gitu. Sebagaimana yang sudah saya uraikan sebelumnya, bahwa memang kita harus mengapresiasi langkah hukum yang serius yang telah menjadi sikap Bapak Jokowi dan para kuasa hukumnya gitu ya. Nah, jadi saudara, sedikit menyinggung tentang pembahasan saya semalam. Saya katakan bahwa Jenderal Prabowo Subianto tidak ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia tanpa Gibran Rakabuming Raka. Tidak akan pernah ada ceritanya Bapak Prabowo itu menjadi Presiden Republik Indonesia tanpa adanya Pak Gibran Rakabuming Raka yang mendampinginya. Lalu ada yang membantah, menyanggah statement saya tersebut, katanya tanpa Gibran, siapa bilang tanpa Gibran Bapak Prabowo tidak bisa jadi presiden? It's okay. Kalau begitu saya coba-coba untuk percaya apa yang Anda katakan begitu ya. Benar, Bapak Prabowo bisa jadi presiden tanpa Gibran. Oke? Sehingga kita harus menuju kepada satu kesimpulan bahwa Bapak Prabowo saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ketiga. Karena 2014 Bapak Prabowo menang, 2019 Bapak Prabowo menang, dan 2024 Bapak Prabowo menang lagi. Begitu kesimpulannya. Ini yang perlu Anda pahami. Bapak Prabowo bertarung 2014 kalah, 2019 kalah, 2024 Bapak Prabowo ngotot Gibran Rakabuming Raka harus mendampinginya untuk supaya bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Itu kesimpulannya. Ya, jadi terserah Anda membangun narasi propaganda ya, mencoba untuk menyanggah apa yang saya katakan, tapi faktanya memang begitu. Jadi sebaiknya Anda belajar untuk jujur dengan pikiran, jujur dengan nurani, jujur dengan realita, bahwa faktanya tanpa Gibran Rakabuming Raka di samping Jenderal Prabowo Subianto, tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia. Oke, saudara. Kali ini ada yang menarik yang ingin saya bagikan, yang ingin saya share ke teman-teman, yaitu terkait dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Ada salah seorang sarjana hukum, pengacara, yang juga tergabung dalam advokat yang menggugat dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, bernama Zainal Mustafa. Zainal Mustafa. Dia tergabung dalam advokat penggugat dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, yang pada akhirnya terciduk bahwa ternyata dia justru yang punya ijazah sarjana palsu. Lalu sekarang ya, lagi curhat begitulah ya. Lagi curhat bahwa dia itu dikriminalisasi katanya. Loh, ada dikriminalisasi bagaimana Bapak?
Anda justru pelaku pemalsu ijazah sarjana. Lalu Anda menjadi seorang advokat, menjadi seorang pengacara itu berdasarkan ijazah sarjana palsu yang Anda miliki. Ya kan? Ijazah sarjana hukum palsu. Dan sekarang tergabung dalam advokat penggugat dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Jadi itu bukan kriminalisasi, ya. Itu karma. Jadi terima saja karma Anda begitu. Dan saudara, kalau kita teliti mencermati gerombolan para pembenci Bapak Jokowi, termasuk juga orang-orang yang saat ini menggugat dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, ini orang-orang bermasalah semua. Ya, kalau kita teliti mencermati mereka. Satu, Rocky Gerung. Dulu Rocky Gerung itu diglorifikasi, ya, diselebrasi oleh Bang Karni Ilyas sebagai profesor. Profesor Rocky Gerung, pengamat politik papan atas. Jadi yang mengselebrasi, yang mengglorifikasi si Rocky Gerung ini sebagai seorang profesor, pengamat politik, itu adalah Pak Karni Ilyas di acara Indonesian Layar Club TV One. Datang ternyata Rocky Gerung bukan seorang profesor. Ternyata status dia sebagai seorang profesor itu tidak sah. Dia hanya diselebrasi, dia hanya diglorifikasi oleh Pak Karni Ilyas, tuan rumah Indonesian Layar Club TV One sebagai profesor. Nyatanya Rocky Gerung bukan seorang profesor, atau bahkan seseorang yang memilih DO itu ya, seorang yang memilih berhenti di tengah jalan sehingga tidak jelas apa gelarnya begitu. Itu si Rocky Gerung. Nah, jadi inilah yang saya maksudkan. Orang-orang yang katakanlah berada di barisan pembenci Bapak Jokowi ini orang-orang bermasalah gitu. Orang-orang yang justru penuh dengan kepalsuan. Seperti satu Rocky Gerung, ya, profesor palsu. Rocky Gerung, profesor palsu. Kemudian ada Dr. Tifa. Oke, ini yang kedua. Dr. Tifa mengaku-ngaku seorang doktor gitu ya. Dan seorang dokter jebolan dari apa tuh, universitas mana tuh. Lalu kemudian ada tanggapan menohok dari universitas dimaksud, bahwa universitas tersebut tidak pernah memberikan gelar doktor untuk si Dr. Tifa ini. Nah ini dokter palsu. Dr. Tifa ini juga akan tergabung dalam kelompok penggugat dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, ya kan? Nah, menggugat ijazah palsu Bapak Jokowi, ternyata si Dr. Tifa ini dokternya dokter palsu. Makanya saya bilang orang-orang yang tergabung dalam barisan pembenci Bapak Jokowi ini orang-orang bermasalah, orang-orang yang justru penuh dengan kepalsuan. Jadi memburu ijazah Bapak Jokowi, ya, bukan menduga, bahkan menurut saya itu sudah menuduh, sudah menuding, sudah apa namanya, menjustifikasi, ya, seakan-akan semua yang mereka katakan itu adalah suatu kebenaran gitu. Ternyata justru pada diri mereka itulah melekat segala macam kepalsuan. Oke. Nah, kalau Pak Amin Rais, ya kan, Pak Amin Rais memang seorang profesor asli begitu. Cuma Pak Amin Rais itu, ya, katakanlah orang yang lupa diri, lupa zaman gitu. Semua zaman, segala zaman itu ada hero-nya tersendiri. Seorang hero itu, semua hero itu ada zamannya sendiri-sendiri gitu. Nah, Pak Amin Rais itu memang adalah seseorang yang dipandang sebagai hero itu di
masa 98-99. Nah, dia lupa diri, lupa masa. Dipikirnya hari ini dia masih seorang hero, begitu. Jadi, kalau Pak Amin Rais memang seorang profesor beneran, seorang profesor asli, tapi dia adalah sosok yang lupa diri, lupa masanya. Nah, pernah menyikapi polemik dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi ini, Amin Rais kemudian muncul ya di channel YouTube-nya, kemudian menunjukkan Bapak Jokowi ini loh yang dimaksud begini loh, Anda datang menunjukkan ijazah asli Anda kayak gini, lalu Pak Amin Rais ini mulai menunjukkan ijazahnya satu persatu begitu. Pertanyaannya adalah, apa urgensi dari tuntutan Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Apa kepentingan kelompok ini? Apa kewenangan mereka menuntut agar Bapak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya? Kemudian dari sisi Bapak Jokowinya adalah, dari mana Bapak Jokowi itu kemudian wajib menunjukkan ijazah aslinya kepada kelompok ini? Kan begitu. Orang yang memegang ijazah aslinya adalah orang itu sendiri. Oke? Dan ijazah asli seseorang itu boleh ditunjukkan kepada siapapun apabila yang bersangkutan itu menghendaki. Kalau dia tidak menghendaki, ya nggak bisa dipaksa. Begitu. Yang wajib melihat, meneliti, yang wajib mencermati ijazah seseorang ketika orang itu mencalonkan dirinya untuk pilgub, dan lain sebagainya, itu adalah pihak KPU. Dan yang wajib melihat ijazah seseorang itu adalah pihak alma mater, pihak kampus. Ketika seseorang itu mau melegalisir ijazahnya, maka pihak kampus punya hak untuk melihat itu. Lalu orang-orang ini punya hak apa meminta saya menunjukkan ijazah asli saya di publik? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang harkat martabat. Kalau misalkan yang meminta ijazah asli saya itu ditunjukin itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan mantan Presiden Republik Indonesia juga. Jadi bicara harkat dan martabat itu ada kesetaraan, kesejajaran. Kecuali yang meminta Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya itu adalah Bapak SBY misalkan ya. Secara harkat dan martabat itu ada kesejajaran, ada kesetaraan. Jadi tidaklah menjadi suatu gengsi, katakanlah seperti itu, ketika Bapak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya, baik itu kepada Ibu Megawati misalkan, maupun juga kepada Bapak SBY misalkan. Secara harkat dan martabat, secara gengsi itu ada kesetaraan, ada kesejajaran. Jadi saya tidak merasa itu adalah sebuah masalah buat saya. Nah, orang-orang yang mendesak Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, ini orang-orang mana? Gitu. Ini adalah para gelandangan politik. Secara harkat dan martabat level kita beda. Anda gelandangan politik, saya pemimpin negara Republik Indonesia. Beda, secara gengsi jauh. Itu kalau kita bicara harkat martabat, kalau kita bicara gengsi. Jadi apa urgensi kalian meminta saya menunjukkan ijazah asli saya? Nah kemudian ketika itu mereka juga mendesak Bapak Jokowi itu datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Loh, Bapak Jokowi tidak punya kewajiban untuk datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah. Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat ketika itu tidak punya kewajiban untuk datang ke pengadilan. Dia hanya boleh datang ke pengadilan untuk dituntut ya. Dia hanya boleh berperkara di pengadilan apabila dia itu telah di-impeach. Jadi tiga hal ini sudah cukup membuat kita untuk melihat apa sebenarnya alasan Bapak Jokowi tidak kemudian serta-merta menunjukkan ijazah aslinya sebagaimana tuntutan dan desakan dari para gelandangan politik itu. Kan begitu. Tapi sekarang Bapak Jokowi sudah siap menghadapi ini, gitu ya. Bapak Jokowi sudah siap menghadapi ini dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita harus mengapresiasi, kita harus mendorong ini, kita harus memberi semangat untuk para kuasa hukum Bapak Jokowi dalam langkah hukum yang sementara diambil begitu. Nah, kita kembali kepada topik orang-orang
yang selama ini menggempur Bapak Jokowi dengan berbagai isu fitnah-fitnah keji, menjustifikasi Bapak, memojokin Bapak Jokowi dengan berbagai isu, berbagai fitnah. Ini orang-orang yang pada dasarnya bermasalah, ya, dan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan. Tadi kita sudah bicara tentang Rocky Gerung, kita sudah bicara tentang Dr. Tifa. Oke. Terus ada Rismond. Nah, Rismond ini menurut saya dalam persoalan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, Rismond ini lebih legitimate begitu, lebih memiliki legitimasi sebagai seorang pakar IT gitu ya. Nah, hanya saja saya berharap Pak Rismond ini berpulang ke hati nurani, bukan berpulang ke Rahmatullah loh ya. Dalam kondisi ini, dalam persoalan saya berharap Pak Rismond itu ya kembali kepada hati nuraninya, agar supaya bisa melihat dan mengawal persoalan ini secara jernih, secara independen, tanpa ada peluang untuk ditunggangi oleh pihak-pihak pemangku kepentingan yang kerjanya hanya membuat kericuhan di negeri kita. Itu maksud saya. Jadi kalau dibandingkan antara Pak Rismond dengan Pak Roy Suryo, justru Pak Roy Suryo ini yang tidak legitimate, yang tidak sah muncul sebagai seorang pakar IT. Kenapa tidak sah? Pak Roy Suryo itu memang pada dasarnya bukan seorang pakar IT. Dia bukan pakar telematika. Pak Rismond sendiri pernah menguliti ini kan. Pak Rismond pernah menguliti ini. Dia itu kuliah komunikasi apa ya, jurusan komunikasi apa pokoknya. Terus kemudian berikutnya jurusan kesehatan masyarakat. Lalu tiba-tiba dia muncul sebagai pakar telematika. Nah ini, ini. Dan Pak Roy Suryo ini konon salah satu yang turut memberi sumbangsi pemberatan hukuman terhadap si Jessica Wongso ketika itu. Kasihan. Ya, orang yang tidak punya salah, orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi, lantas harus menanggung begitu beratnya hukuman, ya, atas kontribusi negatif saya juga gitu. Ini sesuatu yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Ini Pak Roy Suryo. Jadi Pak Roy Suryo ini ya kuliah jurusan komunikasi, kemudian jurusan kesehatan masyarakat, lantas kemudian dia muncul sebagai pakar IT. Nah ini, pakar IT palsu, pakar telematika palsu. Oke. Memburu dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, ternyata Roy Suryo adalah pakar telematika palsu. Nah, kalau kita sedikit melebar, ketika Roy Suryo mengamati video sekian detik mirip Nagita Slavina, istri Mas Raffi Ahmad. Ketika itu Roy Suryo mengatakan bahwa dia yakin itu bukan editan, dia yakin itu identik, itu asli. Nyatanya justru netizen lebih ahli daripada Roy Suryo. Netizen lebih pintar membongkar bahwa ternyata video tersebut adalah video editan, video AI. Jadi ini, di mana Roy Suryo ini kemudian memiliki legitimasi sebagai seorang pakar IT? Di mana Roy Suryo ini mendapatkan legitimasi sebagai seorang pakar telematika? Nah ini, menuding, memfitnah Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu, ternyata Roy Suryo itulah pakar telematika palsu. Oke. Jadi saudara, kembali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang memburu dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, orang-orang yang dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai analogi, spekulasi, ya, seakan-akan membangun, mendirikan suatu kebenaran bahwa dugaan mereka terhadap ijazah Bapak Jokowi itu palsu, itu adalah satu fakta yang memang layak untuk dipercaya. Ternyata orang-orang inilah sebenarnya orang-orang bermasalah. Ternyata orang-orang inilah orang-orang yang penuh dengan kepalsuan.
Oke, saudaraku sebangsa setanah air. Kemudian saya coba-coba mengamati segala perilaku daripada Pak Egy Sujana. Oke. Segala perilaku Pak Egy Sujana, segala sikap dan tutur bahasa Pak Egy Sujana dalam beberapa peristiwa hukum yang ada dalam kiprahnya di beberapa peristiwa hukum, kira-kira begitu. Saya mengamati itu. Nah, Pak Egy Sujana ini kan katanya seorang profesor juga, ya kan? Katanya seorang ahli hukum juga, ya kan? Tapi ketika Pak Egy Sujana ini muncul, ketika Pak Egy Sujana ini membuat pernyataan, ketika Pak Egy Sujana ini menunjukkan sikap terkait persoalan tertentu, saya tidak melihat ada karakter seorang profesor. Nah, sehingga tadi kita sudah menyinggung tentang Pak Zainal Mustafa, ya kan, yang tergabung dalam advokat penggugat ijazah Bapak Jokowi, menduga bahkan menjustifikasi ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ternyata dia itulah yang punya ijazah palsu, ya, menjadi seorang pengacara, advokat dengan ijazah palsu. Oke. Saya berharap si Egy Sujana, saya pikir tidak perlulah panggil dia Bapak. Bapak itu kayak terlalu terhormat begitu, terlalu menghormati itu, ya. Saya pikir ada orang-orang yang layak untuk kita itu menunjukkan toto kromo yang wajar begitu. Ada orang-orang yang menurut saya itu tidak layak itu menerima sikap toto kromo dari kita sebagai rakyat jelata, kan begitu. Jadi saya juga mulai meragukan apakah si Pak Egy Sujana ini adalah sebenarnya seorang profesor atau tidak. Apakah sebenarnya seorang ahli hukum atau tidak begitu. Karena tidak relevan dengan sikapnya, tidak relevan dengan pernyataan-pernyataannya. Sangat-sangat tidak relevan begitu. Seorang profesor itu selayaknya menunjukkan sikap karakter yang lebih matang, lebih dewasa, lebih tenang. Dalam memberi pernyataan itu ada nilai-nilai didikan di dalamnya, ya, ada nilai-nilai pencerahan. Itulah sebenarnya menurut saya itu karakteristik seorang profesor. Tapi apakah itu kita lihat dari sikap dan perilaku Pak Egy Sujana dalam beberapa peristiwa hukum yang terjadi belakangan di negeri? Enggak, saya enggak melihat itu. Ya, kira-kira mirip dengan Pak Amin Rais lah, meskipun dia adalah profesor benaran. Tapi ya Pak Amin Rais juga yang keempat, ya, Pak Amin Rais juga penuh dengan kepalsuan begitu. Jadi pada peristiwa 98 itu pernah diuraikan oleh Bang Adiana Pitupulu, ya, kader salah satu bintang di PDIP, ya kan, bahwa Pak Amin Rais itu pada momen aktivisme 98-99 itu bermain di dua kaki begitu. Jadi satu kakinya berada di barisan aktivis, satu kakinya berada di barisan penguasa begitu, berada di lingkaran kekuasaan. Jadi entah ketika itu Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Soeharto itu tumbang atau tidak, Pak Amin Rais tetap ada di posisi yang aman. Tumbang pun Pak Harto kala itu, Pak Amin Rais yang muncul sebagai tokoh, ya. Tidak tumbang pun ketika itu, Pak Amin Rais tetap akan berada di posisi yang nyaman karena dia bermain di dua kaki. Kalau kita mengamati uraian dari Bang Adiana Pitupulu terkait sikap Pak Amin Rais di peristiwa 98-99 itu, ya. Nah ini, jadi Pak Amin Rais juga penuh dengan kepalsuan begitu. Ya, apakah benar-benar Pak Amin Rais itu adalah tokoh reformasi? Dia yang kemudian muncul sebagai tokoh reformasi. Padahal dia bermain di dua kaki. Para aktivis 98 yang capek-capek, bersusah payah, berdarah-darah di jalan, berjuang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Lalu Pak Amin Rais muncul sebagai tokoh reformasi. Nah inilah orang-orang yang selama ini
gemar sekali, rajin sekali menyudutkan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, memfitnah Bapak Jokowi, ya, menyerang harkat martabat Bapak Jokowi, dan saat ini sedang bersama-sama untuk memburu dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Orang-orang ini ternyata justru yang bermasalah dan penuh dengan kepalsuan. Ini faktanya. Oke. Dan hari ini Bapak Jokowi datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta, untuk menghadapi gugatan terkait dua hal, yaitu mobil SMK dan kemudian juga dugaan ijazah palsu. Dan kemudian dari ini, Bapak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya akan melakukan tuntutan balik terhadap orang-orang, kelompok-kelompok yang selama ini seperti begitu entengnya menyerang harkat martabat Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah keji mereka. Dan saya berharap satu frekuensi dengan saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara satu frekuensi dengan saya. Saya berharap si Egy Sujana, Roy Suryo, si siapa lagi, Dr. Tifa, dan lain-lain itu akan berujung di penjara. Dan kalau bisa itu di atas dari 20 tahun. Ya, karena orang-orang ini tidak bisa memberi kontribusi yang positif, ya, kontribusi yang bisa kemudian menghadirkan rasa tenteram di bangsa dan rakyat Indonesia. Orang-orang ini seakan-akan takdirnya itu menciptakan kegaduhan. Orang-orang ini seakan-akan yang bisa mereka kerjakan adalah membuat kericuhan di mana-mana. Begitu. Sehingga ketika ada konsekuensi hukum menurut saya untuk orang-orang ini didisiplinkan, itu sebaiknya itu maksimal di atas dari 20 tahun lah. Ya, seperti itu. Dan spesial untuk Pak Zainal Mustafa, Anda itu tidak dikriminalisasi. Anda itu terciduk, menggunakan ijazah palsu, ijazah sarjana palsu, dan kemudian menjadi pengacara, tergabung dalam advokat yang mengejar dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Anda itu tidak dikriminalisasi, Anda itu terciduk, dan memang faktanya Anda melakukan pemalsuan ijazah. Itu fakta. Itu. Hadapi saja. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, salve, Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.